Oke, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita ya. Yuk kita siap dulu yuk. Yuk kita siapkan hati kita. Tapi kita sapa dulu lagi kali ya, Kak Fani ya, sekali lagi ya. Halo adik-adik, apa kabarnya Halo semua? adik-adik. Mana nih kabarnya nih? Baik, Kak. Baik. Puji Tuhan. Baik-baik ya, Kak. Luar biasa. Oh ya, udah ada yang PTM belum nih? Oh iya. Udah ada masuk ke sekolah belum? Offline. Belum. Coba yang udah kasih reaction-nya dong. Udah ada yang belum nih? Udah ada belum ya? Kayaknya masih pada online semua ya, Kak Fani ya? Iya nih. Kayak mayoritas masih banyak yang online ya, Kak. Oh, ada Daniel yang udah PTM, Kak. Wah, semangat Daniel ya PTM-nya. Buat teman-teman yang lain juga semangat ya, walaupun kita di rumah doang. Iya, nggak apa-apa. Kita harus tetap semangat. Oke deh, hari ini kita mau kembali lagi beribadah. Dan hari ini temanya adalah gereja tanpa diskriminasi. Ayo, diskriminasi itu apa ya artinya adik-adik? Nanti kita bakal belajar ya. Hari ini firman Tuhannya bakal diambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Oke. Nah, sebelum kita ibadah, ada persiapan diri dulu nih, Kak Nina. Coba apa aja persiapannya, Kak? Nah, yang pasti kita harus nyiapin diri kita harus nyiapin hati kita. Terus adik-adik juga diharapkan untuk memakai baju yang rapi dan juga sopan ya. Nanti adik-adik juga harus duduk dengan baik, nyalain kameranya, dan menonaktifkan mikrofon kecuali nanti adik-adik dibutuhkan untuk membuka mikrofon. Nanti adik-adik juga nggak boleh sambil jalan-jalan, nggak boleh sambil makan ya, soalnya kan kita mau fokus untuk beribadah ke Tuhan. Nanti juga adik-adik memuji Tuhannya harus dengan semangat, dan jangan lupa yang paling penting, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini juga diingetin lagi ya untuk adik-adik untuk diubah namanya jadi kelas underscore nama. Oke? Oke deh, udah siap ya adik-adik ya? Nah, dari 2 minggu kemarin kan kita sudah aktivitas ya adik-adik ya. Tiap minggunya kita sudah punya aktivitas. Nah, sekarang kakak mau tampilin nih siapa-siapa saja yang sudah memberikan aktivitas dari minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Oke, tadi kita sudah lihat ya teman-temannya yang sudah memberikan aktivitas 2 minggu kemarin dan minggu lalu. Wah, bagus-bagus ya Kak Nina ya. Bagus, keren. Adik-adik juga hari ini jangan lupa ya buat ikutin aktivitasnya juga ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Jason.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami untuk ibadah di sore hari ini. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Jason. Nah, selanjutnya kita ada apa nih, Kak Fani? Nah, kita mau nyanyi. Coba Kakak mau tanya dulu, siapa yang hari ini bahagia? Coba tunjuk tangannya. Aku. Bahagia semua kan? Semuanya bahagia, tunjuk tangan. Iya, Kakak juga hari ini bahagia karena bisa ibadah lagi sama adik-adik. Yuk, sekarang kita mau nyanyiin dulu satu lagu. Hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik, senang ya kita akhirnya bisa kembali untuk beribadah pada hari ini. Nah,
Adik-adik, tadi kan pas awal Kak Naina lempar pertanyaan nih. Kayak, tahu nggak sih adik-adik artinya diskriminasi itu apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Naina tadi, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan pisah kelas. Nah, untuk kelas balita, adik-adik akan didampingi oleh Kak Amel dan Kak Nina. Untuk kelas pratama akan didampingi oleh Ibu Puji dan Ibu Wulan. Dan untuk kelas Madya dan Tunas akan ada Kak Fani dan Ibu Katarina atau ada Kak Iin. Nah, nanti setelah akhir dari pemberitaan firman Tuhan, untuk kelas Madya dan kelas Tunas Remaja akan ada games dari Bapak Ibu Guru dari BPK Penabur. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya sama Bapak Ibu Guru dari BPK Penabur. Untuk Pak Andi dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih, Kak Fani. Selamat sore, kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, salam sehat ya untuk kita semua. Ya, senang sekali ya mau panggil Bapak masuknya sekolah minggu ya. Panggil kakak aja lah ya. Ada Kak Andi, nih ada Kak Tasya. Boleh lambaikan tangan Kak Tasya. Halo, selamat sore adik-adik. Ada Kak Dina. Mana Kak Dina? Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore, Kak Nina. Kak Dina, Kak Tasya. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat bergabung bersama di dalam kegiatan sekolah minggu di Gereja Kristen Pasundan. Sebenarnya setiap kami selalu bergabung di acara sekolah minggu itu kami merasa gembira dan senang karena mengingatkan masa-masa kecil kami ketika SD. Dan ketika masih TK begitu ya sampai SMA, karena ketika bersekutu bersama itu menjadi satu pondasi dan kekuatan. Nah, oleh karena itu kami dari SMP BPK Penabur Bogor ingin mewarnai suasana bahagia berupa permainan yang tentunya pastinya ada hadiah yang akan nanti bisa kita nikmati bersama. Apa itu? Kita tunggu di breakout room. Baik, itu saja. Terima kasih ke kakak dan adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Terima kasih, Andi. Pak Andi. Kita adik-adik kita tunggu untuk breakout room-nya ya. Oke deh, kita tunggu dulu ya. Oke, boleh join ke kelasnya masing-masing ya adik-adik. Gak ada Dede Queen sekolah minggu. Dede Queen sekolah minggu. Sekolah minggu gak ada Dede Queen. Warna di dia pilih semuanya. Selimutan wae teh beurang. Enggak yang kita yang dari joinnya kemana? Putih nggak ngerti. Enggak, ini join ke kelasnya gimana? Share. Video stop. Oke. Cuma ada 2 orang. Siapa sih? Oh, Tadi Mungkin ada di sini. aku belum join ke kelas balita kali. Firman-Mu dengan baik. Dan apa yang Tuhan ingin sampaikan dengan melalui firman ini dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke.
Adik-adik, kita semuanya udah bawa Alkitab? Sudah pegang Alkitabnya? Ya, adik-adik, kita siapkan Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dulu ya. Adik-adik boleh, yang belum ambil Alkitabnya bisa diambil dulu. Nanti Kak Fani tolong dibacain ya Kak Fani ya. Kita buka dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Kita buka ya, Lukas 8. Adik-adik sudah buka semua? Alkitabnya sudah dibuka? Kalau sudah, oke. Selma sudah. Semuanya sudah? Semuanya udah ya Kak In. Oke. Ya. Aku akan bacakan ya untuk firman Tuhan pada hari ini. Ya. Dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitahu Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kezuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lainnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Oke, demikian firman Tuhan. Oke, sekarang mikrofonnya boleh dibuka. Nah, kalian mau nanya nih, sama sore adik-adik. Sore juga Kak. Apa kabarnya? Baik. Baik sehat. ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Oke, amin. Nah, hari ini kita kebetulan kita juga ditemani sama Bapak Ibu Guru dari BPK Penabur ya, yang nanti akan di akhir cerita firman Tuhan ini nanti ada games. Jadi adik-adik tetap tunggu stay di sini ya. Kalau kita mau aktivitasnya hari ini kita games. Oke. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Lukas 8 dari ayat 1 sampai ayat 3. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tahukah bahwa zaman dulu, waktu zaman Tuhan Yesus, kaum perempuan itu dianggap kaum yang maksudnya tidak bisa melayani Tuhan Yesus. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini adalah apa tadi Kak Fani? Maaf, aku lupa. Gereja tanpa diskriminasi. Gereja tanpa diskriminasi. Nah dulu tuh waktu zamannya Tuhan Yesus, perempuan itu tidak bisa melayani Tuhan, tidak boleh ikut melayani. Nah, di situ katanya dianggap bahwa perempuan itu adalah perempuan yang lemah, jadi yang tidak berdaya gitu. Jadi pada masa itu perempuan itu tidak boleh membantu atau ikut melayani Tuhan Yesus. Nah, kakak mau tanya, kalian pernah nggak sih merasa diskriminasi itu kan seperti dibeda-bedakan ya? Maksudnya pernah nggak kalian sebagai anak itu di sekolah, di rumah, pernah nggak ngerasa dibeda-bedakan? Kalian mau tanya dulu nih, pernah nggak sih? Selma atau siapa aja boleh jawab, kita atau Elang gitu. Nah. Pernah nggak? Pernah. Kalau siapa? Valeri ya? Valeri. Ya. Valeri pernah ngerasa dibeda-bedain? Pernah. Pernah di mana, Nak? Di rumah. Di rumah. Contohnya seperti apa tuh dibeda-bedainnya? Kayak apa? Kayak dibeda-bedain kayak apa? Kan aku lagi belajar. Nah terus temennya sekolahnya nggak kayak apa itu anak tetangga aja, itu si Naura, temen aku kan ada yang tetangga aku namanya Naura anaknya. Nah itu iya. Ya apa
itu lihat tuh si Naura bisa pintar belajarnya setiap hari sekolah. Kamu itu kayak simnya males apa gitu. Oke, makasih ya Valeri buat curhatannya. Ya, jadi dulu tuh mungkin sama seperti yang Valeri rasain ya. Maksudnya ngerasa, aduh perempuan itu nggak boleh gitu. Itu kan harus laki-laki katanya gitu kan. Nah, mungkin di setiap kita juga pernah ada yang ngerasain seperti itu ya. Nah, terus adik-adik di sini juga Tuhan Yesus tapi di sini Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia mau laki-laki, mau perempuan, boleh tuh ikut melayaninya, boleh ikut melayani Tuhan. Seperti contohnya di sini adalah Maria yang disebut Magdalena. Waktu itu dia disembuhkan dari roh-roh jahat ya. Waktu itu dia disembuhkan. Lalu Maria juga dia membasuh kaki Tuhan dengan minyak wangi. Nah, seperti Yohana istri bendahara Herodes, terus Susana dan banyak perempuan lainnya. Kita tuh nggak mau laki-laki atau perempuan, kita sama Tuhan Yesus boleh melayani. Tidak ada perbedaan. Di sini Tuhan Yesus bilang tidak ada perbedaan. Nah, Kakak di sini punya beberapa gambar ya, seperti ada juga nih yang harusnya pekerjaan ya, maksudnya di sini ada beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan harusnya sama wanita. Nah, seperti ini desainer Aji Notonegoro, dia adalah perancang busana. Kan biasanya kalau perancang busana kan ibu-ibu atau perempuan ya, tapi Aji Notonegoro ini adalah laki-laki, dia perancang busana. Lalu di sini ada lagi angkat besi. Nah, angkat besi kan biasanya untuk laki-laki kan, angkat besi kan berat banget. Tapi di sini Sri Wahyu ini bisa gitu, dia yang harusnya dilakukan oleh laki-laki tapi dilakukan oleh perempuan. Lalu siapa di sini yang suka masak? Biasanya kalau masak itu laki-laki atau perempuan ya, adik-adik? Perempuan. Perempuan ya. Tapi di sini ada yang kenal siapa? Laki-laki terkenal banget nih. Ayo siapa ini? Namanya jadi Master Chef. Juna. Chef Juna ya. Dia kan laki-laki tapi dia bisa masak. Terkenal dia. Ya, berarti tidak ada maksudnya nggak harus perempuan yang bisa masak, tetapi laki-laki juga bisa masak. Lalu di sini kalau pilot itu biasanya dikendarainnya sama siapa ya? Dibawanya sama siapa ya? Biasanya sama laki-laki ya. Nah, tapi di sini ada Tania Wijaya, dia adalah pilot wanita yang membawa pesawat. Nah, jadi berarti nggak selalu yang pekerjaan laki-laki dikerjakan oleh perempuan. Begitu juga pekerjaan perempuan tidak selalu, maksudnya tidak selalu dikerjakan perempuan, tapi bisa juga dikerjakan oleh laki-laki. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk saling menerima dan menghargai keberadaan orang lain. Kita diajak untuk tidak membeda-bedakan diri kita dengan orang lain atau menganggap diri kita lebih baik dibanding orang lain. Kita belajar untuk memahami bahwa perbedaan yang ada bukan untuk memecah belah persekutuan, tetapi untuk saling menolong dan melengkapi. Oke, firman Tuhan pada hari ini cukup sekian. Nah, kita mau lanjut aktivitas ya, kayak ada Kak Andi dan Kak Dina dan Kak Tasya. Oke, saya silakan. Baik, selamat sore kakak-kakak dan adik-adik semua. Salam kenal dari kami, SMP BPK Penabur Bogor. Selamat sore. Ada juga loh di sini yang dikenal. Ada dari murid SMP BPK Penabur. Hai Regina, selamat sore.
Oke, Kak Fani juga dulunya sekolah di SMP BPK Penabur ya, Kak? Iya, benar banget, Kak Kita jadi Tasya. ketemu ya. Kita jadi ketemu nih. Oke deh. Baik, Kak Tasya di sini bersama tadi Kak Andi sudah perkenalkan diri juga ya, dan juga Kak Dina. Kita mau ajak adik-adik main game. Coba kasih reaction-nya dong. Udah siap belum nih kira-kira dapat hadiah sore hari ini? Boleh kasih reaction? Siap dong. Wah, siap dong. Oke, adik-adik, kita nanti mau ada games sama Kak Dina nih ya. Nanti akan ada 6 hadiah yang diberikan dari SMP BPK Penabur untuk adik-adik semua. Caranya nanti Kak Tasya sama Kak Dina kasih tahu. Sebelumnya Kak Andi, biasaan di sekolah nih. Kak Andi mau cerita dulu nih soal SMP BPK Penabur, kenalan sama adik-adik. Boleh ya? Oke, silahkan Kak Andi. Ya, terima kasih Kak Tasya. Sekali lagi selamat sore untuk kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kesenangan kami bertambah lagi ketika melihat ada alumni SMP yang terus menjaga istilah kata tekadnya, semangatnya untuk terus dapat melayani Tuhan begitu ya, menjadi guru sekolah minggu. Terima kasih ya Kak Fani ya. Baik, selamat melayani terus ya. Oke, baik. Tak kenal maka tak sayang. Itu salah satu peribahasa yang sering banget kita dengar. Nah, oleh karena itu, Kak Andi mau memperkenalkan seperti apa sih SMP BPK Penabur Bogor begitu ya. Tapi satu yang ingin diangkat adalah tentang minat dan bakat. Nah, Kak Andi melihat adik-adik semua ini pasti Tuhan berikan talenta yang luar biasa, beragam. Karena yang namanya kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak selalu kecerdasan dalam akademik. Tuhan berikan begitu ragamnya, beragam talenta yang ada. Ada yang memang Tuhan berikan talenta di seni, betul ya? Olahraga, bahasa, ada juga di akademik. Itu beragam. Nah, SMP Penabur Bogor yang berlokasi di Palembang itu hadir untuk menjawab itu semua. Kami mencoba memediasi talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kepada adik-adik. Harapannya adik-adik pun nanti SMP bisa melanjutkan di jenjang, maksudnya di SMP BPK Penabur Bogor ya. Kenapa? Supaya pembinaan karakter Kristianinya itu dapat terus ditingkatkan dan dikuatkan pondasinya ya. Kenapa kita bicara talenta ya? Kita izin share ya Kak Andi ya. Kak Andi akan share. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke, akan diperbesar ya. Nah. Oke, slideshow. Oke, yang pertama begini, berdasarkan visi dan misi. Jadi visi dari SMP BPK Penabur Bogor itu adalah terwujudnya sekolah Kristen berkarakter, berprestasi, berdedikasi yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Berkarakter, berprestasi, dan berdedikasi. Kemudian misinya adalah mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Di kami itu beragam ekskur. Nah, ekskur itu kenapa beragam dan banyak? Karena kami melihat potensi-potensi talenta yang Tuhan berikan itu sangat beragam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika kondisi pandemi gitu ya, apakah semua sekolah tetap melaksanakan ekskur? Kak Andi mungkin melihat tidak semua. Tapi di SMP BPK Penabur Bogor tetap kami adakan ekskur supaya tetap pengembangan minat dan bakat itu tetap terrealisasi dan bisa dioptimalkan. Karena ekskur yang ada di SMP BPK Penabur Bogor itu tidak hanya melengkapi kegiatan yang ada, tetapi lebih kepada bagaimana potensi yang ada itu lebih dikembangkan. Nah, ini salah satunya dari beberapa potensi yang ada di tiap anak dan itu bisa dikembangkan melalui ekskur. Yang pertama adalah selain ekskur pun kami ada bina prestasi ya. Nah, ini salah satu contoh. Itu ada Tabita-nya ini dia juara 1 itu lomba bahasa Inggris. Ya, lomba bahasa Inggris pun ada. Ini waktu itu juara 1-nya speed, ini tingkat nasional ya. Mungkin dari adik-adik itu ada yang memang
punya talenta, kuat di bahasa Inggris, nah kami memiliki media untuk ke sana bina prestasi di dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ini baru sekali kemarin itu ada lomba storytelling yang diadakan di SMA BPK Penabur Cirebon. Itu diikuti juga beragam kota dan puji Tuhan juara 1. Ini kemudian ekskul modern dance. Nah, ekskul modern dance ini ada Cecilia Joyce, ini juara 1 modern dance. Jadi ada apa aja sih? Ini beberapa yang diangkat ya, ada modern dance. Kemudian yang baru tahun ini kami adakan itu adalah sinematografi. Nah, sinematografi itu biasanya adanya di SMA. SMP tahun ini mengadakan. Kenapa kita adakan? Karena beberapa dari adik-adik yang masuk kalau ditanya, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Kebanyakan jawabannya, saya mau jadi YouTuber. Kenapa jadi YouTuber? Supaya uangnya cepat banyak. Nah, bukan itu sebenarnya, tapi ingin mencoba bahwa ini loh, kita lagi update begitu ya. Salah satunya itu adalah tentang media sosial. Nah, di dalam sinematografi ini, anak-anak lebih diarahkan bagaimana membuat konten yang baik, gitu ya, tapi tetap dengan etika yang tentunya pas, begitu ya. Nah, kemudian ini ada ekskul juga karya ilmiah remaja, ya. Salah satunya ada Fabian, ini juara 3 lomba sains. Jadi akademik kami coba fasilitasi, begitu ya. Seni kami coba fasilitasi, olahraga pun demikian. Kemudian ini ada ekskul band, salah satunya ada Neil sama Jason, ini juara 3 mewakili Kota Bogor untuk FLS 2N, begitu ya, tingkat nasional. Kemudian ketika adik-adik ada yang senang menulis, kami siapkan juga ada ekskul jurnalistik, begitu ya. Nah, salah satunya ini Rengganis juara 1 lomba menulis artikel. Menulis artikel itu tidak mudah, tetapi bisa kalau memang kita dari hati mencoba terus menulis. Dan kami mencoba menjembatani ada ekskul jurnalistik. Kemudian ketika adik-adik ada yang senang menggambar, itu difasilitasi juga, ada ekskul menggambar. Nah, ini ada Jesselyn, itu Kak Jesselyn juara 2 lomba poster open house yang dari SMA 3 Penabur Jakarta yang mengadakan. Kemudian ada ekskul taekwondo ya, ini kecil-kecil cabai rawit ini ya, Keio ini luar biasa. Ini juara 1 tidak hanya tingkat nasional begitu ya. Update ini belum ditempelkan di sini, itu juara 1 juga tingkat internasional begitu ya. Jadi ini beberapa cabang ekskul yang ada di SMP BPK Penabur Bogor dan kejuaraan yang telah diikuti dan dimenangkan. Kemudian yang berikutnya adalah terakhir paduan suara ya. Paduan suara ini yang melatih ada nih Katasya. Nah, Katasya ini melatih salah satu jebolannya Cavani ya, kalau nggak salah ya. Gitu ya. Nah, ini pemenang lomba solo vokal begitu ya. Ada beberapa juga, ini hanya ditampilkan salah satunya saja karena berhubung dengan durasi waktu. Baik, itu saja perkenalannya dan berharap nanti ketika adik-adik sudah sekarang posisi kelas 5, kelas 6 gitu ya. Tahun ini kan pasti ada yang naik ke SMP ya, dan biasanya kami di bulan Agustus atau September itu sudah mulai membuka pendaftaran ya. Dan program ini tuh sebenarnya tidak hanya sekali hadir, rencananya kami juga akan mengadakan yang namanya belajar asik dengan SMP. Cuma waktunya nanti kami akan sampaikan. Jadi kami akan siapkan beberapa breakout room sesuai minat kalian ya. Jadi kalau saya minatnya mau di matematika, silakan masuk ke matematika. Saya minatnya misalkan di pelajaran yang lain, IPA masuklah. Atau ketika kalian ingin misalkan adik-adik saya pengen curhat dong, pengen tahu potensi saya itu seperti apa, nanti akan ada satu room BK bersama Kak Dina. Baik, itu saja. Kak Tasya, saya kembalikan kepada Kak Tasya. Baik, terima kasih Kak Andi. Nah, adik-adik seru ya. Ditunggu loh oleh kakak-kakak nih. Oke, sekarang kita waktunya main nih Kak Dina. Kita boleh share screen ya Kak. Siapa yang adik-adik? Ditunggu dulu ya. Nah, adik-adik caranya nih sambil Kak Dina share screen, kita kasih tahu dulu ya Kak Dina ya caranya. Nanti adik-adik boleh menjawab di kolom chat. Nah, jadi siapkan jari apa namanya? Jari jemari. Olahraga jarinya ya.
Nah, kita akan ketik nanti jawabannya, siapa yang cepat berdasarkan pengamatan Kak Dina, siapa yang juga benar, gitu ya. Jadi siapa yang cepat di layar Kak Dina, di kolom chat room-nya Kak Dina, sama siapa yang benar. Nah, itu nanti yang akan mendapatkan hadiah. Dan ada 6 seperti tadi Kak Tasya sampaikan ya, ada 6 nanti pemenang yang akan kita pilih dan kita kirimkan hadiahnya. Oke, adik-adik sudah siap? Boleh ketik dulu di kolom chatnya nih, latihan. Siap Kak? Gitu. Yes, bos. Pemanasan, bener. Agar nggak kaku jarinya ya. Wah, baru satu nih yang ketik nih. Coba adik-adik yang lain. Siap. Wah. Kak Selma, Kak Selma mau hadiah nggak? Siap, Kak, siap. Oke, sip. Kita mulai deh kalau gitu ya. Baik, Kak Dina. Oke. Slide show-nya. Ada 2 babak ya adik-adik. Jadi nanti di babak pertama 3 pemenang gitu ya Kak Dina ya. Di babak kedua 3 pemenang. Apakah saatnya sudah ada muncul ya? Sudah. Oke. Di babak pertama ini adik-adik, gamesnya adalah temukan perbedaan. Nah, jadi ada 2 gambar nih ya. Diamati dulu nih. Sampai nanti Kak Tasya bilang, start. Nah, baru adik-adik boleh ketik di kolom chat. Berapa pilihan nih Kak? Berapa nih harus nulisnya? Yang dicari harus Nah, nanti ada 3 pilihan yang adik-adik ketik. Kenapa ada yang tadi open mic ya? Radika Marcelo, ada yang mau ditanyakan adik? Oh, tadi mungkin terpencet. Oke, baik. Jadi, babak pertama ini adik-adik temukan perbedaan dari gambar yang ada di layar. Adik-adik nanti tuliskan 3 saja ya, masing-masing satu-satu. Tapi belum. belum. Sudah ada yang ketik. Belum. Adik-adik. Jangan dikasih bocoran gitu ya. Jangan, belum. Nanti adik-adik kita akan mulai setelah Kak Tasya bilang start. Adik-adik tunggu belum ya. Jadi diamati dulu, nanti akan dipilih 3 orang pemenang ya. 3 orang pemenang, siapa yang cepat? Ini belum ya, belum terhitung guys ya. Adik-adik belum terhitung nih. Jadi kita akan pilih setelah kata start. Udah ya, nih diamati dulu nih ya. Diamati, start. Nah, harusnya ada musiknya Kak Dina. Iya, ada musiknya ya, aduh. Oke, udah ada yang jawab nih habis kata startnya Kak Dina tuh. Wah, cuma 2. Ayo, mana lagi yang mau jawab? Ayo, mana lagi nih? Hanya 3 orang nih, bener nih. 3 orang pemenang nih. Ini kita cari yang jawabannya beda-beda ya Kak Tasya ya? Yes, betul. Jawabannya berbeda, benar, dan cepat. Jawabnya. Oke, yuk. Kak Dina boleh dibacakan nih. Adik-adik, kita akan bacakan perbedaan. Kak Tasya jawabannya apa aja yang benar ya? Ya. Oke, yuk adik-adik kita lihat ya. Kira-kira dari jawaban kalian nih, kira-kira siapa aja yang benar ya? Kita lihat jawabannya dulu nih. Kita lihat ya. Teng-tereng. Jawaban yang benar adalah Oke. Ada gambarnya ya di sini. Udah lihat ya adik-adiknya gambarnya apa aja yang hilang? Pertama, rambut. Nah, kedua, vas atau pot. Yang ketiga, wanita ya, atau kita bilang ibu-ibu menghilang ya. Ibu menghilang. Gitu ya. Yang keempat ada awan. Yang kelima ada pria. Nah, Kak Ayu, Kak Dina, kita pilih nih siapa yang benar dan cepat. Oke, 1 ada Valerie, seorang ibu. Valerie, Kak Tasya juga sambil catat deh. Oke, tulis ya Kak Tasya ya. Ada seorang ibu hilang, 1, ini yang tercepat dan benar. Yang kedua ada motif Gucci hilang. Nah, ini maksudnya ke vas atau pot ya.
Nah, jawabannya benar ada ini miliknya Taruna Elang. Wah, ini elang apa nih? Burung elang? Atau Namanya apa? elang ya, kelasnya Elang. Taruna ya namanya. Elang. Elang ya. Oke. Valeri, elang, satu lagi Kak. Ini, wah, kalau yang sama nggak bisa Kak Dina ini ya, pilih ya, karena ada keduluan. Ya, jawab. Nah, yang ketiga di sini ada Madya, ada Kalista Regina. Kalista Regina. Jawabannya awan. Oke, kasih tepuk tangan dong adik-adik. Boleh kasih tepuk tangan di layarnya. 3 orang pemenang di babak pertama, Valeri, Elang, dan Kalista Regina. Betul ya? Oke, sip. Kalau begitu, masih ada kesempatan di babak kedua. Dan adik-adik yang sudah menang di babak pertama, kita gantian ya kasih ya buat adik-adik yang belum, buat teman-teman yang belum dapat. Gitu ya Kak Dina ya? Iya, betul banget kata Tasya. Sip. Kita masuk babak kedua. Ya, ready ya babak kedua ya adik-adik ya. Kita masuk ke permainan babak kedua. Jadi, Kak Dina jelasin dulu ya, di babak kedua ini kita mau menyusun huruf ya, menyusun huruf menjadi kata. Nanti ada clue-nya. Ini adalah seorang tokoh-tokoh Alkitab gitu. Jadi nanti silakan adik-adik tetap sama, masih sama. Nanti siapkan jari-jarinya ya. Nanti yang tercepat dan tepat dia akan menjadi pemenangnya. Yuk, Kak Dina mau ngajak dulu nih, kasih satu contoh aja, supaya nanti kalian nggak bingung gitu ya, permainannya seperti apa. Oke, Kak Dina bukakan contohnya ya. Nah, jadi ini ada beberapa huruf, adik-adik ya. Di sini ada beberapa huruf yang nanti kalian harus menyusun katanya menjadi sebuah nama tokoh. Nah, Kak Dina kasih clue ya, Kak Dina kasih clue nih, ini contoh dulu ya. Nah, clue-nya yang pertama. Dia dijual oleh saudara-saudaranya di Mesir sebagai budak. Oke, bisa langsung Kak Dina klik start. Nanti kalian baru jawab ya. Oke, coba nih, klik start. Oke, wah langsung baru clue pertama loh ini ya. Udah tahu semua ini Kak Tasya. Oke, gitu ya. Jadi paham ya adik-adiknya permainnya gampang, simpel. Jadi Kak Dina percaya adik-adik pasti bisa. Gitu ya, oke. Ready adik-adik? Bisa kasih emoticonnya ke Kak Dina supaya Kak Dina bisa lihat semangatnya kalian? Ready ya? Oke. Oke. Ready ya? Yuk, kita akan mulai nanti. Kak Dina minta bantuan Kak Tasya untuk melihat ya di kolom chatnya ya. Oke. Nah, ini jawabannya yang tadi. Kita akan mulai gamesnya. Ya. Oke. Ini katanya, ini huruf-hurufnya. Kak Dina akan bacakan clue-nya. Nanti silahkan menuliskan jawabannya setelah ada kata start ya. Nah, clue yang pertama. Belum. Belum. Belum ada kata start. Sabar adik-adik. Semangat nih. Wah, ini sebenarnya nggak perlu nih Kak Dina harus memberikan clue ya. Aduh, belum ada kata start ya. Jadi kakak belum hitung atau belum pilih ya Kak Dina ya. Wah, ini mungkin cuma satu aja langsung nangkep ini ya nih. Oke, ya clue yang pertama. Dia mengajak bangsanya untuk berpuasa. Oke. Start. Oke. Wah, ini cepet-cepetan ya. Nah, udah banyak nih habis start langsung banyak nih. Apa nih Kak Tasya pemenangnya? Oke, di layarnya Kak Tasya, setelah kata start itu ada, wah Valeri udah nih tadi babak pertama nih. Berarti lewat. Oke. Ada nih Kak. Di layar Kak Tasya ada Selma. Ore, Kakak Selma dapat hadiah juga. Congratulations untuk Selma. Oke adik-adik, masih ada lagi. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir untuk nggak dapat hadiah. Masih ada 2 kesempatan lagi. Kita akan mulai. Ini jawabannya yang tadi ya. Jawabannya Esther ya. Nah sekarang kita langsung mulai ke soal yang kedua. Nanti Kak Tasya tolong langsung di klik start aja ya. Kayaknya karena adik-adik langsung bisa jawab gitu ya. Nanti Kak Dina sembari memberikan clue gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 2. Oke. Ya, clue-nya saudara perempuan Maria. Yang kedua, menerima Yesus duduk di rumahnya. Oke,
Yang ketiga, Kak Dina kasih clue yang ketiga nih ya, baik hati. Lebih sibuk melayani Yesus di dapur dibandingkan duduk mendengarkan Yesus di dekatnya. Oke, siapakah dia? Oke, waduh. Wah, sudah banyak nih. Makin jelas. Oke, sudah Kak Tasya. Siapa nih Kak Tasya pemenangnya? Sudah banyak nih Kak yang jawab nih. Kak Tasya pilih yang tulisannya sama Kak Dina ya. Kak Tasya pilih yang tulisannya sama Kak Dina. Jawabannya MARTA. Marta. Siapa nih? Jadi setelah kata start itu di layarnya Kak Tasya ada Madya Vito. Selamat. Madya Vito. Oke. Ya, sekarang pertanyaan terakhir ya adik-adik ya. Jadi yuk renggangkan tangannya, jari-jarinya ya, supaya bisa cepat ngetiknya gitu ya. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3. Nah, clue-nya, sebelum bertobat bernama Saulus dari Tarsus. Siapa ini ya? Kira-kira siapa ini ya? Gitu ya. Aduh. Clue-nya cuma satu nih. Oke, clue-nya cuma satu nih. Oke, udah kata sih sudah banyak nih. Kita lihat jawabannya dulu ya. Jawabannya adalah Paulus. Ya, setelah bertobat menjadi Paulus namanya. Oke, siapa nih Kak Tasya di pemenangnya yang di babak terakhir ini? Di layar Kak Tasya, setelah kata start ada Paulus, yang menjawab adalah Taruna Evistel. Taruna Evistel. Selamat. Congratulations. Oke, wah ini ya gamesnya adik-adik. Semoga games ini juga melatih kalian ya untuk lebih kenal lagi nih tokoh-tokoh dalam Alkitab, gitu ya. Nah, mungkin dari Karina sekian dan dari Kak Tasya juga sekian untuk gamesnya. Semoga adik-adik juga menikmati hadiahnya nanti ya. Oke, Kak Tasya, Karina kembalikan ke Kak Tasya ya. Terima kasih. Adik-adik gimana coba kasih reaction-nya udah ikut games dari SMP BPK Penabur sore hari ini? Oke, ada yang tepuk tangan. Ada lagi reaction-nya? Mungkin ada. Oh, tepuk tangan semua. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih juga untuk kakak-kakak sekolah minggu dari Gereja Kristen Pasundan sudah memperbolehkan kami untuk bergabung, kenalan dengan adik-adik Taruna dan juga kelas Madya dari GKP. Semoga adik-adik games ini bisa memberikan kesan yang baik ya untuk adik-adik semua ya. Nanti untuk hadiahnya Kak Tasya akan koordinasi dengan Kak Ulan Krista atau mungkin dengan Kak Iin nanti ya untuk mengkoordinasikan hadiah yang akan disalurkan atau diberikan kepada adik-adik semua. Itu saja dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Fani. Terima kasih, Kak. Oke, sekarang kita kembali lagi ke itu. Iya, Kak Iin, kita udah ditunggu ke ruangan utama nih. Oke, kita kembali ke room utama ya, adik-adik ya. Oke. Ya, terima kasih kakak-kakak dan adik-adik. Terima kasih Pak Iin. Sampai jumpa ya. Sepertinya ada salah room kita. Tunggu sebentar. Kayaknya dari mereka salah room deh. Jadi gimana? Tunggu yang lain. Ini backward ini apa? Join breakout room bukan? Ini dari room utama ya, Mbak? Iya. Kita sabar dulu nunggu teman-teman yang lain nih ya.
Ini benar nggak, Helda? Bener kok Kak In. Udah. Benar ya Kak Fani ya? Ya, udah di main room kita. Iya. Kayaknya anakku masih nyasar deh. Sebentar ya, kakak-kakak dan adik-adik. Kita masih nunggu teman-teman dari kelas balita dan kita masih nunggu dari teman-teman kelas pratama ya. Iya, iya. Oke, Kak. Kakak Cia. Udah ya. Tadi Halo Saci. Halo Saci. Sebentar ya, adik-adik. Kita masih nunggu nih dari teman-teman kelas pratama ya. Iya. Hei, kamu kan tadi bilang nggak boleh di situ. Ini kalau gampang nggak pegang jatuh loh tadi. Ih. Itu mamanya kakak. Mau ada si kembar mah? Iya kan? Nggak tahu, mama nggak kenal. Halo, kita tunggu yang lain ya adik-adik ya. Ya. Terima kasih kakak-kakak dari BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati. Kami pamit ya kakak-kakak, adik-adik semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Aisyah. Sampai Terima jumpa kasih di Kak lain Dina. waktu. Terima kasih Pak Terima Ani. kasih. Dadah semuanya. Adik-adik masih di sini dulu ya. Sebentar ya. Adik-adik masih di sini. Adik-adik yang lainnya masih di sini Di ya. sini ya adik-adik ya. Kita lanjutin nih ibadah kita nih. Ibadah kita belum selesai adik-adik. Belum selesai ya ibadahnya ya. Makasih ya Pak Adik-adik Ani. masih Sabar, masih sabar. Zoom dulu ya. Bu Dina. Tadi seru nggak aktivitasnya adik-adik? Kenapa sih? Pada bikin apa tadi? Bikin kelinci aku. Oh, bikin kelinci. Abigail bikin kelinci juga. Oh iya. Dadah kakak, dadah. Belum Cia. Belum ya. Sabar, sabar. Belum. Kita beda tempat.
Bentar ya, Cia. Kita Kita belum mesti lanjut penutup ya, dulu. Kak. Boleh. Ya kan udah selesai. Iya, Mama mau beliin tolong. Nggak mau, bentar. Belum pada selesai. Kita nyanyi lagu apa, Kak Fani? Sambil nunggu yang lain, adik-adik boleh ke toilet dulu. Kalau mau ke toilet, boleh minum dulu. Oke? Tunggu ya. Sabar ya. Oke, Kakak. Iyalah. Gerakan badanmu. Aku dipimpin Tuhanku
Neina, Kakak Fani, semua sudah kembali Kak ke room ini? Oke. Udah semua ya, kebalik ya. Coba kita lihat dulu. Kelas balita udah ada, Taruna dan Madya ada, Pratama juga udah ada ya, udah lengkap semua nih Kak Fani. Oke, Kak Neina. Kita mulai kembali ya. Oke, sebelum lanjut lagi deh, aku mau nanya deh. Tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya tadi tentang apa? Ada yang inget gak? Gak Tentang... Gak boleh. Membedakan. Iya. Jadi diskriminasi itu, jadi kita nggak boleh beda-bedain orang, kita nggak boleh membeda-bedakan teman. Iya bener Jason. Jadi mau teman kita perempuan, laki-laki, mau dia gemuk, kurus, kulitnya gelap atau terang, semuanya pokoknya kita nggak boleh membeda-bedakan. Gitu ya Kak Fani ya? Iya, betul banget Kak Neina. Nah, kita mau lanjut lagi ya Kak Neina ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya kita mau kembali lagi nih mengucap syukur sama Tuhan ya adik-adik melalui persembahan. Nanti persembahannya adik-adik bisa nitip ke orang tua adik-adik, ke mama papa. Nanti persembahannya bisa diserahkan melalui transfer ke rekening gereja, itu ada nomornya di layar adik-adik, atau bisa juga lewat QR code yang ada di layar juga, dan bisa diberikan ke gedung gereja setiap hari pukul 10 sampai pukul 4. Oke deh, terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Sekarang kita mau menyerahkan persembahan kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita melalui doa persembahan yang akan dibawakan oleh Evistel. Yuk kita siap-siap untuk berdoa. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Evistel. Oke. Adik-adik, tadi firman Tuhan tadi kan mengingatkan kita untuk kita tidak boleh ya namanya membeda-bedakan. Nah, karena kita semua sama di mata Tuhan. Jadi, yuk adik-adik kita angkat pujian, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Nggak bisa sih. Ayo kita nyanyi lagi ya adik-adik ya, dari ulang. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus
sesuai banget tadi ya lagunya Kak Fani ya, karena Tuhan Yesus sayang kita semua, mau kita beda-beda, warna kulitnya, bentuk badannya, mau beda perempuan laki-laki, Tuhan tetap sayang sama kita. Nah, selanjutnya kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Sekarang memuji Tuhannya bersama-sama dengan Cia melalui persembahan pujian. Yuk, kita mau memuji bersama-sama dengan Cia. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Anak Tuhan di dalam gereja. Tuhan di dalam gereja. Wih, Kanena, keren banget ya Cia ya, semangat memuji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Terima kasih ya Cia. Oke, nah sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat dan berkat. Doa syafaat dan berkat akan dibawakan oleh Pak Wid ya Moko. Persilahkan Pak Wid. Iya, terima kasih Pani dan Nena. Mari anak-anak, kita satukan hati kita dalam doa ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangannya ya, kita duduk yang manis ya, dan kita tutup mata, kita berdoa. Yuk, kita berdoa yuk. Yuk. Ya, semua udah siap ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali pada sore hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menolong dan memimpin masing-masing kami, anak-anak kami, dan juga para orang tua, mama papa yang sudah mendampingi. Demikian juga para guru-guru sekolah minggu, ya teman-teman di Komisi Pelayanan Anak, Komisi tim Digital Ministry, juga kakak-kakak dari BPK Penabur yang sudah Tuhan tolong semuanya untuk bisa menyelesaikan dan memimpin kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Tentunya kami bersuka cita ya Tuhan karena kami dapat bertemu dengan teman-teman sekelas ya, baik di kelas balita, kelas pratama, kelas madya, dan kelas taruna. Semuanya menjadi berkat bagi Tuhan ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini tentang bagaimana kami anak-anak Tuhan yang selalu tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain ya, sehingga semuanya boleh menjadi berkat ketika kami boleh menghargai dan menerima perbedaan ini sebagai sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas anak-anak kami yang sudah bisa berkumpul pada sore hari ini melalui link Zoom ini. Demikian juga kami berdoa apabila ada anak-anak kami yang masih dalam keadaan sakit ataupun ada halangan-halangan lain yang belum bisa bergabung bersama kami, kiranya Tuhan boleh melawat dan memberikan kekuatan serta kesembuhan bagi anak-anak kami yang masih sakit, baik sakit di rumah
ataupun harus dirawat di rumah sakit, bahkan yang baru pulih dari sakit ataupun pulang dari rumah sakit, Tuhan tetap akan pulihkan dan sehatkan kembali. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh berkumpul bersama-sama. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang kembali harus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan sekolah, baik yang sudah berlaku secara onsite maupun secara online. Kiranya Tuhan tetap menolong anak-anak kami, menjaga kesehatannya, sehingga dapat belajar dengan baik. Demikian juga kakak-kakak kami, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi segenap pengurus Komisi Pelayanan Anak Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Tuhan tetap berkati agar dapat terus diberikan kekuatan, arif, bijaksana, dan kemampuan serta kesabaran untuk bisa terus meneruskan pelayanan ini. Demikian juga kakak-kakak kami dari BPK Penabur yang sudah memberikan banyak hal yang baik melalui informasi yang tentunya berguna bagi kami. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati sehingga anak-anak kami pun ketika memilih sekolah, bolehlah Tuhan mengambil hal-hal yang baik dan positif dari informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Hadi dan juga dari guru-guru dari BPK Penabur tadi. Demikian juga kami berdoa bagi para majelis dan juga Bapak Pendeta Dedan, kiranya Tuhan tetap berikan pertolongan dan kekuatan sehingga dapat terus mengemban tugas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau pada sore hari ini Tuhan sudah himpunkan kami. Berkati kami semuanya, berkat kasih Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Amin. Ya. Adik-adik, kita bersyukur pada sore hari ini sudah dapat belajar dan juga mengenal firman Tuhan tentang bagaimana adik-adik tidak boleh membedakan satu dengan yang lain, ya. Karena itu sebelum kita berpisah semuanya, mari kita terima berkat dan pengutusan bagi adik-adik semuanya, ya, supaya adik-adik juga boleh senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Langsung ini ya, Pani sama Nena langsung berkat ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya, oke. Baik, adik-adik dan kakak-kakak semua, dengarlah nasihat firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah akan membeda-bedakan siapapun. Bahkan Tuhan senantiasa mengingatkan kepadaku. Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita. Datanglah semua kepada Tuhan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Untuk itu, kalian kembali akan menjadi bagian yang boleh jadi terang dan garam di tengah-tengah keluarga kalian, anak-anak, dan juga jadi berkat. Untuk itu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita sekalian, menyertai kakak-kakak, menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, apa nih? Kak Nena. Terima kasih Pak Wid untuk doa dan berkatnya. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah. Kita mau menyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Kaki Dabingana, lagu tema kita. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya.
hatimu menepi. Dan jika ingatan milik Yesus dalam hatiku yang angin gede tapi yang ada bisu Ayo. Oke. Saya persiapkan. Oke, Kak Fani, kita ada pengumuman dulu ya, Kak Fani ya? Ya, betul kan, Nina. Ada pengumuman yang pertama adalah ibadah Zoom akan dilaksanakan 2 minggu sekali. Jadi, maaf, dalam sebulan ada 2 kali kita akan ibadah Zoom. Yang pertama di akhir bulan dan yang pertama di minggu keberapa, Karina? Nah, jadi 2 kali sebulan. Jadi minggu depan kita bakal kembali lagi ibadah melalui YouTube ya adik-adik ya. Jadi kita minggu depan nggak bakal Zoom tapi di YouTube. Jangan lupa ya untuk ibadah ya minggu depan adik-adik. Oke deh. Dari kakak-kakak sekolah minggu ada tambahan pengumuman. Adakah? Tambahan pengumuman. Sepertinya tidak ada, Kak Fani. Mau ditambahin aja, Kak. Saya mau nambahin, mau ingetin. Jadi ibadah Zoom itu sebulan 2 kali. Di minggu kedua dan minggu terakhir. Nah, kemungkinan nanti ibadah Zoom kita akan ada berubah jam. Nanti bisa diinfo di WA Group Sunday School. Nanti juga ibadah Paskah juga pasti akan ada info yang terbaru di WA Group Sunday School. Jadi Mama Papa nanti minta tolong untuk melihat pengumuman dan mengingatkan adik-adiknya untuk tetap sekolah minggu dan ibadah Paskah yang akan datang. Itu aja, Kak. Terima kasih, Ibu. Kawan. Nanti adik-adik. Kita mau foto dulu. Jadi untuk adik-adik yang masih off cam, kita tunggu. Yuk, on cam dulu yuk. Boleh tuh pakai reaction. Aku mau pakai reaction hati. Tunggu karena kita siap-siap dulu. Iya, oke, ditunggu. Sachiko udah siap megang kelinci ya tuh. Iya, mana dong yang tadi bikin Iya, apa boleh. aktivitasnya ditampilin. Sambil pegang kelincinya. Oke deh, udah siap ya? Kita foto ya. Foto. 1, 2, 3, senyum. Lagi, ganti gaya. Senyum. Bentar, beda slide. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa ibadah minggu depan lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nena, Kak Fani semuanya. Terima kasih. Terima kasih anak-anak semuanya. Ketemu lagi minggu depan. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya anak-anak. Bye.